Nggak kelar-kelar nih Le, kita kayaknya ngomongin soal cara-cara dan ilustrasi-ilustrasi cowok-cowok ketika bohongin ceweknya. Memang harus diakuin ya cowok ya. Istilahnya ketika dia menjawab suatu soal yang dia harus jawab gitu, let's say ujian atau apunnya gitu kan. Kadang otaknya mentok gitu loh. Terus? Cuman ketika dia harus ada di situasi yang kayak dia terpojok, ada aja tuh kan cara-caranya gitu tuh. The power of Tuh ada kepepet. Iya itulah. Oke. Itu yang baik dirasakan cowok-cowok gitu loh. Gimana Salah tuh? satunya nih ya. Oke. Cowok-cowok itu ya kalau misalkan pada saat PDKT gitu ya. Oke. Itu mereka biasanya masih full effort. Full effort. Oke, benar. Alias kalau kata lagunya Jason Ranti nih, yang satu Pamulang yang satu di Bekasi nih ya, disanggupin gitu loh. Kayak Oke. ibaratnya cowok rumah di Pamulang nyamperin cewek di rumah Karawang, gas. Oke. Gitu kan. Karawaci santai. Santai aja bos gitu loh. Karena dia tahu gitu di pada saat itu ceweknya juga belum fix banget nih akan situasi hubungan ini gitu loh. Iya, dan dia juga nggak mau kehilangan ceweknya. Iya, dan kayak ini tuh kayak masih di situasi-situasi yang kayak bikin keponya masih ada. Iya, masih ada sparksnya. Gitu kan. Terus kadang tuh kayak kalau misalkan kayak lagi deketin gitu ya, itu kan perjalanan jauh kayak gitu ya. Iya. Biasa itu dia di perjalanan jemput ceweknya itu, Heeh. dia kayak dia udah tahu, dia kan udah chat sedikit banyak udah chat lama gebetannya ini kan. Betul. Dia pas lagi OTW jemput rumahnya di Karawaci gitu, di Karawang gitu ya. Udah di QQ nih. Dia udah tahu ceweknya suka lagu Taylor Swift. Itu total lagu Taylor Swift tuh di QQ. Oh, effort ya. Ya, yang biasanya dengerin apa Dewa gitu kan. Bisa dengerin Yo how. Samsons gitu kan biasanya. Pasukan 5 jari. Iya, tiba-tiba kena Korean Wave. Oh. Tiba-tiba kok nge-Q-nya New Jeans gitu loh. Iya. Padahal dia gak ada basic di situ gitu. Cuman biar ketika tuh cewek masuk mobil gitu kan kayak dengerin New Jeans juga gitu loh. Terus ke New Jeans juga. Terus ke album yang mana? Album foto. Album foto. Iya kan? Nah tapi udah kan pas berangkat gitu kan. Pas masih PDKT gitu berangkat jemput dia kayak santai gitu. Giliran udah jadian nih Pamulang Bekasi. Yang boleh gak kita ketemu di tengah aja? Aduh. Tiba-tiba effortnya hilang. Kok hilang gitu loh. Tiba-tiba effortnya hilang. Memang benar gitu loh. Apa? Kata Agnes Monica nih sebelum dia go internasional gitu loh. Apa? Ada lagunya yang cinta ini kadang tidak ada logika gitu loh. Kadang-kadang tak ada logika. Iya, kadang tuh orang mengambil keputusan tuh murni soal cinta gitu, murni soal perasaan gitu loh. Kayak ya kita tahu lah setiap orang tuh punya scenario masing-masing gitu ya. Iya. Misalkan kayak let's say kayak jangan lu dah ya. Misalkan siapa kita sebut nama cowok generic siapa? Lutfi. Panggilannya Upi. Upi, ya kan? Upi ini adalah seorang polosan yang lagi deketin cewek gitu kan. Oke. Terus kayak pasti lagi deketin kayak mungkin dia pertama tuh tertarik karena fisik gitu lah. Karena Pasti. karena nggak bisa dipungkiri orang tuh pertama tertarik karena fisik gitu. Dan cowok makhluk visual lagi kan. Iya, iya. Nah dari situ kayak ya udah tuh dari visual itu udah deketin tuh misalkan nama Lutfi gitu. Oke. Kan. Terus. Nah terus si ceweknya ini lawan jenisnya ini dia tuh kayak udah nge-state gitu dari awal gitu ya. Kalau Kayak dia tuh ada idealisme yang nggak bisa di ganggu gugat. Iya nggak bisa diganggu gugat gitu. Pokoknya gue begini. Iya. Oke, Let's say terus, dia terus, bilang terus. ding, gue nggak suka sama cowok minum, Oke. cowok ngerokok. Gue tahu arahnya kemana. Iya kan. Oke. Tapi sama Lutfi kalau udah kepalang tanggung nih cewek udah kecakepan disanggupin sama dia. Gitu. Iya. Alias gitu maksudnya di kampus gitu ya. Dia kayak ya total kayak apa? Ya udah gas gue cobaan pertama gitu segala itu. Ada cewek cakep dikit gitu. Oh dia nggak suka gue minum. Oke, gue akan menyanggupi hal tersebut gitu kan. Nah terus udah tuh. Hanya untuk mendapatkan si cewek ini. Iya, sudah kan. Akhirnya dia PDKT tuh sama cewek itu, ya kan, jalan bareng. Total nih si Lutfi nih total sebat gitu loh. Oke. Iya alias rokoknya tuh rokoknya udah bukan sekedar mil, udah Surya 12. Oke. Surya 12 udah ya paling minimal Surya Pro merah lah gitu kan. Dan ngerokoknya sepur kan. Iya jelas.
jelas terus Mati satu langsung lagi, mati iya satu kereta lagi. lah ibarat kereta gitu. Kereta Cuman ketika dia udah dihadapkan sama cewek ini gitu kan, kayak dia ada janji cabut sama cewek ini, udah dijemput, rokoknya diumpetin di kompartemen di bawah nih. Oh. Yang biasa buat nyimpen kanebo. Iya. Ya di bawah situ kan. Sama tongtol. Iya. Iya kan? Buat tongtol tuh. Ya sama tongtol di kanan-kanan gitu kan nggak mungkin ketahuan tuh. Iya. Sudah cabut terus segala macam ya kan. Terus kayak udah pas udah pulangin ceweknya OTW balik, buka kaca, udah total bus. Oh. Today is a good day katanya. Aduh, jadi dia aslinya dia perokok berat, tapi karena dia deketin cewek yang katanya nggak suka sama cowok yang ngerokok, dia langsung berhenti ngerokok. Total. Sama sebetulnya sama cowok-cowok nih yang deketin sama cewek-cewek cat lovers. Ya kan? Misalnya nih cowok ini tuh sebenarnya ada kucing lagi di pecel lele ditendang sama dia. Ya kan? Ada kucing minta makan, sana gitu-gitu. Gini. Misalkan makan di seafood pinggir jalan gitu ya. Makan gitu. Oh, teman-teman rame-rame nih terus kucing meong. Iya, sama aja. Gue udah bilang tadi. Iya, kan? ibarat pengamen gitu kan, enggak ngasih gitu loh. Parah. Jadi cowok-cowok biasanya yang lagi deketin cat lovers ini di tengah-tengah makan di pecel lele ada kucing ditendang. Tapi giran deketin cewek yang cat lovers, gue juga suka kucing. Biasanya ceweknya ngirim-ngirimin konten-konten kucing di Instagram. Biasanya ceweknya ini kan story kucingnya gitu kan. Kayak biasanya apa sih nama-nama kucing tuh? Zaman sekarang orang tuh namain nama kucing tuh bukan pakai nama bagus. Gimana? Ya misalkan kucingnya dinamain Agus, Joko, gitu. Gue taunya kalau kayak ya mungkin gak sekarang ya, mungkin beberapa tahun lalu kayak Brownie. Iya Brownie Milo gitu kan sekarang. Sekarang kayak nama-namanya tuh yang nama-nama konyol gitu biasanya. Kalau nama anjing biasanya nama-nama minuman. Gimana tuh? Maizon. Enggak dong. Bukan. Ichiocha. Bukan. Anjing biasanya dikasih nama kayak whisky. Oh gitu. Namanya whisky gitu ya. Yang ada minumannya tuh dalam konteks yang ada urusan sama bandel-bandel bisa ya. Kenapa anjing ya? Kucing kok enggak ya? Kalau kucing kok masih kayak kalau kucing no harm no foul lah ya kan. Iya kali ya. Mungkin kalau kayak anjing kayak ya udah kayak gue udah tanggung juga nih gue biar anjing sebentar gue Islam gitu ya. Ya udah gue namain hal-hal haram lain juga aja gitu kali ya. Soalnya ada temen gue nama anjingnya tuh berhala. Masa? Gak mungkin. Enggak. Kok lu gitu sih? Kan sering kali gue ngawur dan ngarang demi podcast ini demi kocak aja gitu loh. Oh iya. Gepin gue gitu dong. Tapi kalau misalkan terlalu jauh gue harus meluruskan gitu loh. Terus tadi balik lagi ke cerita gue soal apa namanya? Ya tadi lah cowok penipu itu ya PDKT gitu kan. Iya. Mungkin dia mendapatkan tuh cewek itu dengan segala tipu dayanya dia gitu dan. Dan emang dia harus akui gitu loh pada ujungnya ceweknya itu ketepu gitu loh. Dalam artian kayak ya udah ceweknya itu menerima gitu loh kayak apa yang dikatakan sama cowok itu dan akhirnya jadian gitu kan. Disitulah gitu ketika udah jadian cowok yang doyan sebat ini mulai kelimpungan lah menutupi kebiasaan buruknya itu gitu. Ngerokok gitu kan kayak emang pada dasarnya tuh kebohongan tuh akan selalu ditutup oleh kebohongan yang lain. Betul, gitu loh ya kan. Dan ketika kan gitu kan kadang kan kalau misalkan kayak cowok udah punya cewek baru gitu kan kayak nongkrong sama teman-temannya cowoknya gitu diajak gitu kan. Ya udah sih teman-teman cowoknya kan udah sebat aja gitu kan santai ngobrol semua. Tuh cowok tuh keringet dingin tuh. Udah tuh dia ngeliat teman-temannya udah total asem gitu. tapi gue sih belum pernah ya dilarang sama cewek yang lagi deket sama gue atau dilarang sama pacar gue untuk misalkan ngerokok atau apa segala macam. Lu pernah nggak punya pengalaman di mana lo pacaran sama seorang cewek dan lu dilarang rokok tuh? Jujur gue udah pengalaman ya. Cuman kalau misalkan kayak beneran? Ya. Tahun berapa? Diam dulu sabar. Oke. Cuman ketika kalau misalkan gue harus bilang kayak ini pengalaman gue nih, gue akan cerita pengalaman gue. Gak enak dong gitu kan maksud gue. Nah, terus? Ya maksud gue orang-orang yang istilahnya nih tidak sengaja nonton
video ini gitu kan, terus kayak ngegap-gapin ke ini ya yang kenal sama gue tuh. Ini nggak ada tahun berapa 2017 98 kayak pas zaman 2017 apa 18 enggak 19 terus kenapa sih lu jebak gue nih ya, ini mungkin episode baru 6 episode gitu ya. Cuman ujungnya nih on the long term. Orang akan ngecap lu orang jahat karena suka nge-frame-framein gue. Itu yang gue bisa pegang sekarang. Enggak, itu kan gue tanda tanya. Gue cuma nanya. Ya udah ini bukan cerita gue pengen menceritakan bukan cerita gue. Ya udah, oke. Tahunnya gue enggak jadi tanya deh. Namanya siapa? Normal, pertanyaan lu normal gitu loh. Siapa sih? Ini mungkin sekarang viewers kita baru dikit ya. Ntar kalau udah makin berkembang orang benci sama lu tau gak? Orang tuh pada simpati sama gue lama-lama kayak selamatkan Sule dari Dare gitu loh. Gue kan cuma nanya. Iya. Tapi dan gue milih tidak berjawab. Gue menjawab. Ini berdasarkan pengalaman temen gue, ya kan. Jadi temen tele jawabannya, bos. jadi temen gue ada punya cerita gini. Jadi itu temen lo atau lo nih? Temen gue. Oke. Tapi gue saksi mata di situ. Oke. Iya. Oke, gimana ceritanya? Jadi kayak ada temen gue jadian sama seorang cewek gitu ya. Temen gue cowok nih, jadian sama seorang cewek yang ceweknya tuh gak suka lah kalau dia ngerokok gitu. Iya, ngelarang lah ya. Iya. Mungkin gini, pas PDKT kan agak-agak pasif agresif gitu ya. Kayak gak jelas juga gitu loh. Maksud gue kayak kok gak bisa juga. Maksud gue nih cewek tuh ngelarang nih cowok karena belum jadian. Betul, gitu kan. dia belum ada hak apa-apa. Ya cuman salahnya si cowoknya ini, dia tuh gak kayak ya udah ini kan makin dekat ya. Tapi dia tuh nggak nenggesin juga kan hal ini gitu loh. Jadi dia membiarkan nih hal ini ada di zona abu-abu. Oke, jadi dia nggak bilang nggak boleh. Iya. Tapi dia juga nggak suka juga sebenarnya, bukan yang kayak ngerokok kan nggak mungkin kan. Sudah terus udah pas jadian, ceweknya udah bisa kan memberikan tuntutan sana sini. Betul, udah bisa ngelarang lah ya. Iya. Yaudah mulai ada tuh larang-larang, cuman kan gitu ya, cewek tuh mungkin dari tadi kita kayak kita ngobrol ini dari 2 episode yang lalu kayak kita ada di sisi cewek lah karena kita ngebongkar rahasia cowok gitu ya. Iya. Cuman di sini kayak gue merasa juga untuk dalam situasi ini spesifik situasi ini gitu ya. Ceweknya tuh juga gimana ya, kayak dia tuh ya nggak sepenuhnya salah dia juga gitu ya. Cuman kayak ketika udah jadian dia baru kayak gue nggak suka ya kalau misalnya lu ngerokok gitu macam gitu loh. Ya ngerti. Iya. Terus kayak ya udah tuh maksudnya cowoknya pun juga ya namanya honeymoon phase gitu ya awal-awal ya. Masih kan, ada sparks-sparksnya gitu pasti kan. menurut kan apa yang dilakuin gitu loh. Ibarat kata kalau misalnya baru jadian mah disuruh melakukan apa yang Roro Jonggrang kan juga dibuat gitu loh, candi gitu loh ya kan. Iya. Nah, terus ya udah tuh. Ya namanya bad habit gitu ya, udah susah untuk dilawan gitu loh. Iya. Yang ada adalah ketika mereka nih kebetulan sekampus nih. Sekampus. Ya temen gue dan mantannya ini. Oke. Udah putus BTW jadi mantan. Iya. Temen gue dan mantannya ini. Dan kayak dia tuh gitu, maksud gue kalau misalkan kayak lagi ya nama-nama teman-teman cowok gitu ya, kadang kayak suka story apa foto bareng apa segala macam gitu. Terus kalau misalkan kayak si cowok ini lagi megang rokok kayak ulang dong fotonya. Gitu. Lagian lu pas lagi foto seteru tiga lu malah begini. Makanya jangan. Mending begini deh. Iya. Udah gitu di sini padahal ada tanda dilarang merokok. Aduh gila loh. Terus pernah nih suatu kejadian gitu. Apa kan. tuh? Gimana tuh? Jadi emang gue lagi sama nih cowok nih kan. Iya. Kita lagi dari area kampus tuh mau ke area kosan lah, keluar gitu lewat pintu belakang gitu kan. Lagi jalan tuh, kayak lagi jalan ya karena macam kebetulan tuh temen gue tuh bakar rokok kan, cas gitu. Dengan santainya gitu kan. Terus? Dia nih si cowok ini kayak dia gak ada pertahanan apa-apa. Tiba-tiba gak sengaja ketemu sama ceweknya lagi papasan. Oh baik. Dia gini pak, terus datang ke cewek. Total. Terus kayak iya ngobrol apa segala macam. Dia basa-basi apa segala. Emang kan mereka kan lawan arah ya? Iya. Terus udah kayak papasan. Iya kan, lawan arah zat. Terus udah tuh pas udah lawan arah udah lewat, terus teman gue bilang sama gue gini. Tolong ngambilin rokok gue tadi. Baru dibakar. Ya ile. Baru dibakar aja. Paling berapa? Ya kan?
Nah biasanya tuh ya dari hubungan-hubungan yang tidak sustainable itu gitu kan, maksudnya kayak udah penuh kebohongan nih gitu loh. Ini tuh cowoknya udah mulai menjalankan hubungan dengan cemberut, gitu. Banyak bohong, setengah hati, manyun gitu. Yang awal yang tadi gue bilang kayak cinta tak ada logika gitu loh, karena hal seperti ini gitu loh, cintanya pudar gitu loh. Cintanya pudar udah sisa logika doang gitu. Dan ketika dia menggunakan logika, dia menggunakan pikiran dia gitu loh di malam hari. Di malam hari dia buka IG, scroll, terus dia story gitu kan, swipe gitu. Logika dia berkata untuk ngeriak cewek gitu loh. Ngeriak cewek lain gitu loh. Dengan emot 100 ataupun mata hati gitu loh. Gitu. Itu yang jadi bahaya gitu loh. Nah biasanya nih Le, cowok-cowok ini kalau mereka udah bete sama keadaan hubungannya, apalagi ceweknya lagi di luar kota, ceweknya lagi di luar negeri, lagi berantem, biasanya nggak jalan, ya kan? Kalau dia nggak jalan, dia nyari-nyari teman-teman cowoknya. Kemanakah mereka? Ada kemungkinan ke karaoke. Tapi tunggu dulu. Karaoke-nya nih bukan karaoke Innovista dong, bukan karaoke keluarga, tapi karaoke yang ada LC-nya. Nah, biasanya karaoke sama teman-teman cowok, ya kan, sewa LC. Buat yang nggak tahu, LC itu cewek-cewek pemandu lagu lah. Ya LC kan? ini apa namanya, edukasi ya buat orang-orang. Iya. LC itu singkatan. Iya, biasanya tuh kalau misalkan nih cowok lu nih udah bilang gini, enggak kok, bukan aku tuh yang nyewa LC gitu, jangan percaya. Jangan percaya. Mungkin aja memang teman-temannya yang nyewa. Ya si Iqbal lah sama si Farid. Iya kan, Farid. Tapi si cowok lu ini juga ikut milihin kayak yang itu. Masa? Yang karena itu, yang karena sama yang itu tuh. Ah gitu. Masa beraninya dari belakang-belakang dikit gitu. Tapi biasanya memang mungkin aja sih cowok lu enggak ikut-ikutan ngapa-ngapain sama LC-nya lah, enggak ikut nyanyi bareng. Ya kan? Oh, bisa LC nyanyi bareng. Kan duet gitu. Biasanya duet. Kayak Happy Asmara sama siapa lah. Denny Caknan lah gitu. Gitu. Nah, dia memang mungkin nggak ikut nyanyi bareng sama LC-nya, tapi dia ikut bareng sama teman-temannya kayak nge-support gitu. Itu main itu. Nah, biasanya gitu. nih ini tuh cowok-cowok kayak, iya gue tau gue punya cewek gitu loh, cuman kayak gue pengen dong suasana jadi seru. Iya, biasanya gitu. Cowok-cowok in the background gitu, ketika maksud gue kayak suara-suara setan kecil gitu loh anjing dari belakang gitu loh. Gitu ngeselin. Lu suka gitu? Enggak. Gue menjadi suara paling depan ketika ada orang suara di belakang. Stop! Jangan ngasih gue masukan yang jelek-jelek kayak gini. Ayo kita keluar dari tempat ini. Gue bisa kayak gitu. Gue bisa bagian kayak gitu. Lo paling sering manas-manasin orang, tapi bukan dalam LC ya. Iya, bukan yang jelek-jelek kan, yang bagus-bagus kan. Kayak ayo dong beramal gitu kan, biasanya gue kan. Iya, terus. Ada telepon dari LC kayaknya. Gua tahu ada siapa. Boleh juga ini loh. Boleh juga loh. Iya. Sama ini nih Le. Biasanya juga ada cowok-cowok yang udah gede masih aja main petak umpet. Gimana sih? Jadi gini, biasanya cowok-cowok itu kalau misalnya ke temen-temennya, ke circle-nya, itu dia akan bawa ceweknya. Iya. Tetapi entah kenapa sering nih, kalau ceweknya itu mau bawa cowoknya nggak mau diajak. Kenapa ya itu gue? Jadi cowoknya ngajak ceweknya ke circle-nya, ceweknya mau. Iya. Giliran sebaliknya ceweknya ngajak cewek. Males. Kenapa ya? Kenapa itu ya? Gue sebenarnya nggak punya jawabannya. Makanya gue nanya lo kalau misalkan diajak ke gengnya cewek, lo mau nggak? Karena kalau gue nggak apa-apa aja lagi. Karena gue juga sebaliknya juga, gue ngajak dia juga ke circle gue. Gue kalau misalkan jujur nih, gue kalau misalkan dia ajak ketemu cewek gue total ayo gitu. Dalam artian kayak ya udah gue juga udah kenal semua. Sebentar, total ayo, ayo, semangat. Semangat gue. Lu pengen ngelihat wajah-wajah lainnya? Enggak dong, maksud gue kayak gue semangat karena gue juga udah kayak akrab juga satu sama lain tuh.
ibarat kata asik lah gue datang ke Tapi situ. kan ada pertemuan pertama tuh yang dimana lu belum akrab-akrab banget, lu belum terlalu ngobrol, lu baru tahu namanya sama mukanya doang, lu juga belum tahu mereka akan menerima lu atau enggak dengan baik gitu. Tapi di tuh perkumpulannya. buat gue nggak masalah. Nggak jadi soal ya. Iya. Karena lu kan punya kemampuan verbal yang baik. Karena menurut gue kayak alasannya kenapa cowok itu nggak mau ya. Ada 2. Apa? Pertama kayak dia tuh malas diantara cewek-cewek gitu. Maksud gue kan kalau misalkan sama ceweknya istilahnya sedikit banyak dia udah membuktikan lah dia tuh orangnya kayak gimana. Oke. Dia di depan ceweknya udah dia bisa jujur nih gue tuh orang kayak gimana segala tanpa menjelaskan gitu loh. Kayak dengan perlakuan atau segala macam dia udah bisa melakukan maksudnya kayak dia udah bisa jadi diri sendiri lah di depan ceweknya gitu loh. Nah di depan teman-temannya ya kan mungkin dia pengen dapat impresi baik apa segala macam gitu. Dia tuh mungkin ketakutan itu cuman itu ya menurut gue ya cowok insecure aja gitu loh. Tapi gue nih ya jujur aja gue lumayan hati-hati lagi ketika gue diajak ke perkumpulan atau teman-temannya pasangan gue misalnya. Karena ketika kita lagi berantem tuh ya, ketika cowok sama cewek lagi berantem sama pasangannya, itu biasanya cewek kan akan cerita ke gengnya. Nah gengnya ini yang kompor-komporin, bahayanya di situ Pak. Menurut gue gitu tuh. Lu tau gak kenapa itu jadi masalah? Kenapa? Karena dari sebelum lu bikin masalah, lu udah mikir kayak suatu saat nanti gue akan bikin masalah dan gue takut akan tersebar ke teman-temannya. Oh enggak. Tapi biasanya kan geng cewek itu yang ngompor-ngomporin ketika temennya yang lagi pasangan kita ini lagi berantem sama kita tuh biasanya mereka nih yang ngompor-ngomporin nih. Udahlah lo nggak usah kayak gitu, udahlah sama teman gue aja lihat ada yang nyengir gitu kenapa? Pengalaman pribadi li ya. Tapi itu kan tadi alasan pertama ya gue ngomong gitu ya. Kedua adalah kenapa cowok nggak mau kayak diajak ke geng-geng ceweknya? Karena mungkin kayak dia tuh nggak mau juga ada statement kayak gue tuh sama cewek ini. Kenapa? Karena sejatinya tuh cowok sama tuh cewek hanya menjadi batu loncatan untuk temen-temennya. Oh jadi misalkan gue sebenarnya ngincer si A. Iya. A itu gengnya sama A, B, C, D, E. Iya. Tapi gue pacarannya sama si C. Iya. Jadi supaya gue bisa tetap dapat sama si A, gue nggak mau diajak ke perkumpulan itu. Karena maksud gue satu-satunya koneksi untuk lu ujungnya sama A adalah sama si C gitu loh. Jadi kayak udah gue playing dulu. Tapi kan sebenarnya bisa juga dengan cara kalau lu pacaran sama si C, padahal lu ngincer si A, ya udah lo pacaran sama si C, tapi ntar kalau udah putus sama si C, lo curhat sama si A, bisa nggak kayak gitu? Itu kan bagian dari game plan ya bro. Iya kan, bagian dari kayak atau kayak sebenarnya kan emang nih cowok nggak mau sama si C gitu kan, dia kan mau sama A gitu. Terus kayak emang dari pertemuan pertama tuh dari pepet bener tuh si A gitu. Terus udah follow-followan IG segala macem. Terus besokannya kayak ketika ada kesempatan sok-sok curhat. Tapi lo pernah nggak pacaran sama 2 orang cewek? Ya walaupun nggak bareng ya. Tapi mereka dalam satu geng yang sama. Nggak pernah. Lah gue kan cuma nanya. Masa cepet banget jawabnya. Gue sih belum pernah. Ya mudah-mudahan nggak pernah sih. Kalau nggak ntar kan bisa hancur pertemanan orang. Gue juga nggak pernah. Kok gitu jawabnya? Biasa aja bro, biasa aja bro, santai aja. Lo gak pernah beneran? Gak pernah. Biasa aja. Wah segitu-gitu banget. Gak mencurigakan dia. Gue gak pernah. Udah lanjut lagi ya. Oke. Sering kali. Nih, tadi kan kita udah banyak ngomongin soal cowok bohong gitu ya. Iya. Cowok bohong dalam konteks either dia mempertahankan hubungan atau dia mendapatkan hati seseorang wanita gitu ya. Iya. Tapi kadang ada juga nih ya, cowok bohong itu ini nggak sebatas cowok sih sebenarnya. Kadang ada orang itu bohong untuk justru mengudahi hubungan tersebut. Gimana tuh maksudnya? Dalam artian gini, kayak ya mungkin dalam berjalannya waktu gitu. Ya namanya manusia gitu, mungkin ada bosannya. Oke. Atau mungkin bosan manusiawi sih. Ya, atau mungkin yang lebih parahnya gitu ya, mungkin di perjalanan waktu tuh cowok lu ya emang udah nggak cinta lagi gitu sama lu, udah beda lah perasaan itu apapun alasannya gitu ya. Bisa jadi gara-gara orang lain juga kan. Tapi pelakor kan. Tapi di sini ya udahlah biar fair gitu, karena nggak ada cewek di sini juga ya. Kita ngomongin cowok aja lah. Ya misalkan saya nih cowok pengen putus sama cewek gitu ya. Tapi kayak udah bosen atau udah nggak cinta gitu. Cuman
di satu sisi gitu loh dia kayak aduh gue pengen putus tapi apa ya alasan gue gitu loh. Oke. Iya kan. Gue paham. Sering kali gitu loh dia kayak maksudku kan kalau misalkan emang lu udah bosen udah apa putus aja gitu ya. Iya. Cuman kadang tuh ya kan namanya orang tuh dia nggak mau jadi orang yang salah pak. Dia nggak mau jadi orang yang jahat di situ pak. Apa sih kayak gitu-gitu istilahnya kalau Gen Z apa sih? Itu kan gue nggak tahu nih antara play victim atau apalagi sih tuh? Itu apa? Namanya istilah Gen Z ya? Istilah Gen Z apa sih? Play victim. Terus apa? Lupa lagi gue apa namanya? Gaslighting, iya gaslighting, iya. Ya itu di situ apa namanya si cowoknya itu kayak gimana ya biar gue nggak jadi musuh bersama lah. Iya biar gue nggak jadi versi jokernya nih. Iya maksud gue kayak paling enggak dengan gue putus sama cewek dia reputasi gue nggak jadi buruk gitu. Oke. Terus? Akhirnya dia mulailah kayak dia sebenarnya tuh udah menunggu kayak ini kapan gue berantem kok nggak berantem gitu loh. Mungkin di situ ceweknya ya tulus aja gitu sebagai cewek gitu kan kayak yaudah dia baik apa segala macam. Perhatian, ngasih affection. Iya kok nih cowok kayak untuk dosa-dosa kecil ibaratnya kayak nggak ngabarin atau kalau misalkan tiba-tiba ketiduran nggak dibesar-besarkan. Nggak, tapi si cewek itu slow gitu loh, ya kan. Cuman kayak ketika ntar ada gitu loh masalah kecil yang kayak apa nih dipermasalahkan pada akhirnya dipermasalahkan sama ceweknya gitu. Dibesar-besarkan gitu. Dijadikan momen biar sebagai putus gitu. Ini menurutku jahat sih ini horor nih. Dan kadang tuh kayak kalau misalkan kalau kayak gitu ceweknya langsung nulis thread di Twitter kan. Gitu ya. Tapi ya sih sekali lagi rame itu. Cuman kadang tuh kalau misalkan kayak ya udah nih nggak ada yang dipermasalahkan gitu kan. Nggak ada gitu loh. Pilihan cuma antara dua nih. Satu antara nih cowok membahas masalah-masalah yang udah di masa lampau gitu kan. Di masa lampau dia bahas lagi kayak aduh aku kadang masih suka kepikiran lagi ketika kita gak sepaham soal hal itu gitu kan. Iya. Ketika kita pernah berdebat panjang karena hal itu gitu kan. Bener. Itu satu. Antara dua aduh aku minta putus sama kamu karena kamu terlalu baik buat aku. Ya iyalah. Lu pacaran sama begal. Lu pacaran sama mafia Hongkong. Iya. Lu pacaran sama samurai itu enggak lu, sama samurai Jepang. Terus saya pacaran sama pengepul masker. Sama mafia LPG lu sana lu jatuh. Baru jatuh. Kadang tuh gitu sih. Kadang tuh apa ya orang tuh kayak nggak mau pacar itu yang lurus banget gitu kan. Kadang kayak ada sisi bad boynya, bad girlnya gitu kan. Baru ketemu Yakuza baru lu ampun lu minta ampun lu. Nah ini buat cewek-cewek ini harus diperhatikan juga nih. Apakah pacarnya itu punya grup sama teman-teman cowok-cowoknya. Kenapa? Karena grup di WhatsApp itu atau grup DM Instagram itu biasanya isinya adalah barter-barteran foto-foto cewek. Ini beneran. Ini gue yakin banget. Ini gue fix jamin. Iya. Ini fix jamin. Satu itu pertama barter-barteran foto cewek, ya kan? Yang kedua biasanya disusul juga nih di bawahnya dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Contohnya adalah udah ada anjingnya belum nih? Cigito, udah ada anjingnya belum nih? Tapi gue yang gue penasaran adalah kayak kita bisa menganggap kalau misalkan kayak grup let's say IG gitu ya. IG kayaknya siapapun cowoknya pasti adalah grup itu gitu yang dimana kayak dia ya kayak gue sama lu ada grupnya Instagram kita kirim-kiriman meme kan tapi cewek enggak kalau misalkan udah ada cewek gue kayak terakhir pas kita masih sama-sama dulu zaman dulu banget lah dan ketika terakhir lo ngirimin cewek pun kayak jangan kirimin gue itu lagi ya gue nggak suka gue bilang gitu kan waktu itu gue udah tegasin di awal benar ya kan nggak cuman maksud gue itu udah pasti lah maksud gue kayak cowok-cowok tuh grup itu loh pertama apakah cewek kayak istilahnya kayak mewajarkan hal tersebut gitu lah. Kedua, kalaupun dia udah mewajarkan, apakah dia tahu gitu ketika misalkan cowoknya siapa? Adit gitu, cowoknya Adit dikirimin sama temennya Zat.
Foto cewek. Iya foto cewek gitu. Terus? Apakah ceweknya tahu ketika si Adit dikirim foto cewek itu, Adit meresponnya dengan selera gue banget lagi. Aduh ini my type nih. Aduh ini tipe gue banget lagi. Aduh dia sama siapa ya sekarang ya? Kira-kira cewek marah gak ya melihat itu? Dia masih sama pacarnya gak sih? Masih sama pacarnya gak sih yang jelek-jeleknya lah pokoknya? Iya. Nah biasanya nih, gue kan tadi bilang ya, gue ulangin nih. Biasanya kan cowok-cowok itu punya akun Instagram, biasanya kan cowok-cowok ini punya grup Instagram bareng sama teman-temannya, sama circle-nya, atau grup WhatsApp yang isinya tuker-tukeran foto cewek atau tuker-tukeran porno misalnya. Ada juga. Food porn maksud lo kan. Nah biasanya sama grup cowok-cowok ini mereka ada jadwal ke Bali tapi tanpa sama cewek-ceweknya. Jadi boys trip. Biasanya boys trip nih ke Bali. Tapi di Bali mereka tuh nggak cuman mau surfing doang atau main waterboom aja karena waterboom udah tutup kan yang di ya kan. Tapi mereka emang mau nyari bule kok atau mau nyari cewek kok di sana gitu. Jadi biasanya nih mereka landing di Bali. Landing di Bali biasanya kan sewa rental mobil. Rental mobil itu biasanya di tuker-tukerannya tuh di depan Solaria tuh. Iya. Nah biasanya tuh lagi terminal itu kan. Lagi nunggu rental mobilnya datang nih, mau lepas kunci, mau difoto-fotoin mobilnya. Sama cowok lu tuh udah ngaktifin tuh Bumble-nya tuh. Udah aktifin Bumble, Tinder sama apa? Coffee apa tadi? Coffee Meets Bagel. Enggak. Gitu. Dan satu hal gitu ya soal si Bumble-Bumblean ini ya. Ketika cowok lu ngaktifin Bumble di Bali itu. Itu dia tuh ketika di download app-nya dia sebenarnya udah ada profil di situ. Iya. Berarti kan udah dari lama mainnya kan. Karena emang sempet di-delete app-nya doang, profilnya enggak gitu loh. Suatu saat bisa diaktifin lagi gitu loh. Harus diwaspadai juga kalau misalkan cowok lagi di Bali nih sama teman-teman cowoknya juga sama geng-geng cowok-cowokannya nih. Itu biasanya cowok lo nih dia bakal ngeliatin Instagram story untuk ngecek cewek-cewek siapa-siapa aja sih yang lagi di Bali. Nah, begitu udah ketemu ya kan biasanya reply story tuh. Lo di Bali juga? Sama siapa? Nginep di mana? Langsung cari cara gimana supaya bisa dugem bareng malamnya. Iya. Entah di Les Toilets, entah di Vault, entah di Lava Vela, Sandbar gratis. Entah di mana lagi tuh Damaria. Gitu-gitu tuh. Tapi bahaya sih ketika cowok lu nih sama temen-temen ke Bali sih total bahaya sih. Paling enggak kalau misalnya emang dia gak ngaktifin Bumble gitu loh. Cuman yang pasti mereka akan ke tempat-tempat malam itu dan gak mungkin dong mereka datang sana dengan mata tertutup. Tidak mungkin dengan kacamata kuda tidak mungkin. Kita gak hidup di dunia utopis juga gitu. Karena kalau misalkan mereka gak mau yang kayak gitu-gitu dunia malam. Ya udah mereka ke ini aja Ujung Kulon ya, ada pantai juga. Pelabuhan Ratu aja. Iya, cowok-cowok kan si breakfast tuh kayaknya di bake di broad gitu-gitu. Nggak, jadi next time ketika ada cowok lo izin kayak aku mau ke Bali sama temanku, emang nggak bisa ke Carita aja? Iya, emang nggak bisa kamu nginep di Novotel Anyer? Emang kamu nggak bisa di Anyer? Gak ngeri itu kayaknya gak ngeri itu. Kamu nggak bisa di Anyer, nginep di Marbella. Jadi kalau misalkan cowok lo nih udah ke Bali sama teman-temannya sama geng-gengnya, terus dia malam-malam hilang, udah. Ini no brainer, no second thoughts, itu udah fix dia antara lagi dugem atau lagi janjian sama bule. Tapi lo ngapa sih bongkar-bongkar rahasia lo kayak gitu? Oh, rahasia gue? Apaan sih, gue gak pernah kayak gitu. Gue setiap ke Bali sama keluarga gila. Gue ke Bali sama keluarga. Pernah juga ke Bali sama lo, tapi kita rame-rame juga. Ada cewek-cewek juga. Iya. Pernah juga kita SMA. Kita pernah SMA cowok-cowok semua ya. Kelas 2. Kelas 2. Gue kira yang lu sebut tuh itu maksudnya. Bukan. Enggak lah. Enggak.